Anda berada kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Kita sedang ada di Lumbung Pangan, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Berada di Desa Sajau Hilir. Yang luar biasa di sini adalah kita perhatikan di sini seperti kayak sawahnya itu sama persis kayak di Jawa atau bahkan di Sulawesi seperti itu ya. Sawah sudah terbentuk begitu indah. Kemudian juga soal pengairan juga semuanya sudah sangat bagus di lokasi ini. Kalau kita melihat beberapa kali kita meliput, banyak sekali kondisi lahan yang masih belum teratur gitu. Dan ini berbeda dengan lokasi yang ada di Desa Sajau Hilir ini, Sobat Survivor. Kita coba untuk mendekat, naik ke atas. Ini kalau naik ke atas lewat sini ya. Nah, dari sini ini kita bisa melihat embungnya di sini untuk reservoirnya, reservoir penyimpan air di lokasi ini. Tuh, indah banget pemandangannya, Sobat Survivor. Untuk bisa jalan-jalan ke sini, kita sudah melihat di sebelah sini itu ada jonder atau alat untuk memanen padi atau menanam padi nih, kalau nggak salah, saya kurang tahu ini. Ini untuk memanen padi atau menanam padi. Nah, ini ada sarang burung waletnya, ada reservoirnya, terus juga sawah yang sudah sangat bagus di lokasi ini, Sobat Survivor. Indah sekali. Kita coba melihat lebih dekat sawah-sawahnya yang ada di sini. Sajau Hilir, sebuah lokasi yang diproyeksikan untuk tanaman padi ya, dan begitu terawat dan memang sangat subur karena dilewati oleh sungai Sajau. Nah, saya bermimpi suatu saat nanti Tanjung Buka bisa sebagus ini nih, Sobat Survivor. Tuh, sawahnya bagus, indah banget. Jadi ada lahan ratusan hektar terbuka di lokasi ini untuk ketahanan pangan masyarakat ibu kota Kalimantan Utara. Baik, kita coba jalan-jalan ke sana dan kita mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu warga yang ada di sini tentunya ya. Seperti biasa kalau kita jalan-jalan ke sebuah desa, kita akan bertemu dengan warga untuk kita ajak ngobrol-ngobrol. Wow, luar biasa reservoir ini. Ini seperti plastik tebal gitu ya. Tempat penampungan air sekaligus airnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sepertinya. Kita coba mendekat ke sang empunya lokasi. Bagus banget. Dan ini memang perkampungan, mayoritas masyarakat di sini dari Sulawesi Selatan ya. Kita coba untuk melihat perkampungannya. Pejuang pangan nih, harusnya beliau dapat penghargaan dari pemerintah. Kita bertemu dengan tokoh masyarakat yang ada di sini. Ya, selamat sore Bapak. Boleh dikenalkan dulu nih Pak Asep. Lihat dulu anunya, backgroundnya di sawah. Ya. Ya, kita ke sini. Boleh dikenalkan dulu Bapak, beliau Bapak. Saya mau kenalkan beliau. Beliau ini namanya Pak Sulaimana. Jadi waktu saya awal buka jalan dari desa Pura Sajau atau Sajau Tengah menuju ke Sajau Hilir, yang jalan poros kita lewat tadi, belum ada jalan. Jadi waktu alat kita bekerja sampai di depan sini,
saya lihat beliau nyangkul-nyangkul. Ini sejarah tahun 2003 ya. Iya. Beliau nyangkul-nyangkul. Kemudian saya tanya lagi buat apa, lagi kerja sawah. Nah, terus di situ terjadi interaksi saya sama beliau. Tapi untuk lebih jelasnya, tanya langsung sama beliau. Baik. Nah, ini Pak Sulaimana. Umur sekarang berapa Bapak? 34 lah sudah kaya. 74. 74 Pak. Sudah tinggal di sini dari tahun berapa Bapak? tahun 75 Tahun 75. saya buka kampung ini. Oh, jadi Bapak tokohnya di sini lah. tokoh masyarakat di sini. Iya, Ya. tapi aku 7 orang, tapi tinggal 1 orang lagi yang Yang masih ada. ya, berdua sama aku lah. Tahun berapa itu Bapak dulu ke sini? 75. Tahun 75. Saya masuk di kampung ini tahun 72. Tahun 72. Jadi saya tinggal di Pungi, aku ikut sama om saya. Kalau dan tempat pindah-pindah. Aku minta sama desa pindah di sini. Aku mau buka sawah. Buka pemukiman. Tahun 72 itu seperti apa kondisinya dulu? Utama sih Pak, hutan lebat. Hutan Masih hutan lebat ya. Ya, Hutan bakau. ya. Jadi tahun 2003 ketemu dengan Pak Ase. Ya masuk di sini aku jemput di Kuala sana. Jadi begitu jadi tunjukkan jalanan ke sana di sini lalunya tidak ada yang ganggu. Kalau saya kasih petunjuk di sini jalan tidak ada sudah kan jalan perusahaan dulu Pak. Iya. Jadi kasih di mana bisa ndak ada gangguan. Jadi kasih tunjuklah di sini. Di sini. Iya. Kayak mana kondisi lahan dulu hutan semua kah? atau Hutan, seperti Pak. apa? Hutan, Pak. Rawa. Terus tahun 2003 itu Iya. Pak Sulaimana kan sudah bersawah, tapi Iya. secara tradisional. Nah, ada tawaran dari pihak kita untuk mau memetakan sawah. Nah, terus bagaimana ceritanya? Jadi dia dipetakan saya punya ini ke sana 500 meter ke sana Pak. Iya. Itu ada jalan ke sana simpar itu masih hutan di atasnya. Jadi ini bagaimana kalau kita bikin antara 100 meter antara untuk jalan usaha tani ya. Jadi saya akui lah Pak. Jadi kasih tahu masyarakat maukah jadi jalan-jalan ke sana, maukah dibikin jalan. Petak lah. Ya. Ya kalau yang tidak mau kayak bikin jalan di sana juga Pak di pinggir sekolahan. Tanya di sini tidak mau, di sana ada orang mau. Ya, Pak Lamani namanya, sama bininya Haji Depawara, tinggal perempuan. Jadi itulah aku bikin jalan lagi naik. Digaraplah di sana untuk. Iya. Percetakan sawah. Jadi kemarin berapa hektar Pak dibuka di saat itu? Ingat-ingat ada berapa hektar? 70 Pak. 70 yang daerah sini. 70 hektar. Itu bayar gak Pak? Sudah. Gratis dari Pak Ase Iya, ya kemarin. Luar gratis. biasa. 70 hektar itu berapa lama kerja alatnya kemarin? Tidak sampai 1 tahun, tidak juga lama. Bisa lebih cepat ya? 5-6 bulan lah. 5-6 bulan ya. Luar Itu semuanya murni bantuan dari kita. Tidak ada keluaran uang solar. Jadi murni kita bantu Iya. untuk mencetak sawah. Karena semangat beliau aja waktu itu saya lihat. Beliau lagi nyangkul-nyangkul di daerah sini. Saya tanya, maukah Pak sawahnya saya petak? Oh, pakai apa Pak? Ya pakai eskavator. Tunggu proyek saya selesai. Beliau bilang, nah kami tidak ada uang untuk bayar. Tidak usah dibayar Pak. Ini bantuan supaya Bapak lebih semangat. Iya. Nah waktu itu kita buatkan program Mina Padi. Jadi petak sawah, dalamnya ada parit lebar 2 meter, dalam 1 meter, galiannya jadi tanggul, jadi jalan usaha tani. Terciptalah 70 hektar tahap pertama. Luar biasa. Kemudian tahap kedua kita buat lagi di seberang supaya tidak hiri. Ada warga juga di seberang. Di seberang sana kita buat sekitar 40 hektar. Jadi total untuk desa Sajau Hilir ini ada 110 hektar yang kita buka, kita petak di tahun 2003. Nah, setelah itu
pemerintah melanjutkan program-programnya. Sekarang ini saya tidak tahu ada berapa ratus hektar. Coba Mas Mul sama teman sini. Ini. Ayo berdua sini. Biar tahu. Termasuk Pak Yani lah mungkin bisa bercerita sedikit. Ya, luar biasa. Bercerita saja tentang bagaimana program ini dulu dilakukan. Jadi dari total 110 hektar, sekarang sudah ada berapa di desa ini yang punya lahan petak sawah seperti ini? Ya kurang lebih 300 hektar Pak. Tiga Itu yang sudah maksimal Pak, yang sudah ditanam per tiap tahun 2 kali. Untuk kali. keseluruhannya kurang lebih 500 hektar. Karena yang dari Dinas Pertanian yang pertama dicetak 50. Yang kedua 50 lagi. Terakhir 2019 100 hektar. Jadi ada 300-an lebih lah ya. Total Iya. mau hampir 400 hektar ya. Kurang lebih 500 hektar Pak semuanya. 500. Keseluruhan. Hingga saat ini masih ada upaya warga nggak untuk membuka lahan di sini untuk sawah? Untuk kedepannya Pak masih ada, cuma yang kita anukan ini Pak, sementara ini kan yang di cetak hektar yang 100 hektar ini kan belum begitu ya, karena Maksimal. airnya masih kurang kan. Nah, untuk sementara ini ditanami palawija seperti semangka apa jagung. Kemudian sekarang sudah ada reservoir di sini, ini dari bantuan dari pemerintah kah waduk ini untuk menyimpan air atau seperti apa? Ya dari PUPR Oh, dari provinsi. PUPR. Luar biasa. Jadi maksimal panen dalam setahun berapa ini Pak? 2 kali Pak. Baru 2 kali. Nah, masih mau mengejar target 3 kali ke depan? Diusahakan. Bisa ya? Usahakan, ya. Luar biasa. Jadi begini Bang Rival, saya perlu sampaikan kepada sahabat survival, penonton setia ASEAN Survival. Iya. Beliau ini pejuang pangan di Iya. desa sini. Setelah beliau pensiun, yang melanjutkan untuk persawahan, regenerasinya adalah anak beliau, Pak Mul. Pak Mul. Nah ini ada mitranya, ada rekanan juga yang memang petani juga. Luar biasa. Kita tidak lupa, di saat percetakan sawah ini sudah berjalan 110 hektar untuk desa Sajau Hilir, ternyata pemerintah juga konsen untuk membantu. Nah, salah satunya melalui beliau ini. Ya, sebagai Ini beliau ini kan mantan kepala dinas kabupaten, Iya. dinas pertanian. Luar Ternyata gayung bersambut setelah program-program kita sudah berjalan, beliau menindaklanjuti dengan menambah lagi percetakan sawah. Luar Makanya hari ini bisa ada sampai 500 hektar. Ya begitu ya Pak Yani ya. Nah, mungkin boleh bisa- Pak Yani boleh cerita sedikit Pak, apa namanya di balik kesuksesan mereka ini sebenarnya sejauh mana nih peran pemerintah dalam membantu mereka sehingga mereka bisa dikatakan jadi salah satu percontohan Pak ya di Bulungan Pak ya. Oh ya. Nah, jadi sebetulnya kalau zaman dulu ya, karena saya sudah pensiun, jadi support pemerintah juga sangat bagus untuk Sajau Hilir ini. Awal kita di Sajau Hilir nih Pak Mul saya kumpulkan, waktu itu saya masih di Dinas Ketahanan Pangan ya Pak Mul. Iya ya. Berapa kali Pak Mul panen? Sekali aja Pak. Apa kesulitannya? Kesulitannya bagaimana saya bisa 2-3 kali, kalau sekali aja kami susah menjualnya katanya. Iya iya. Nah. Oh, berarti di off takernya ini. Ya, habis gitu Kak saya ayo kumpulkan lagi apa maunya. Jadi mereka awalnya pinginnya 2-3 hari atau 3-4 hari setelah panen sudah dapat uang. Jadi saya berinisiatif kalau begitu jangan jual beras, karena jual beras perlu proses. Jual gabah aja. Tanya waktu itu si Unding kalau nggak salah, adakah yang beli gabah? Saya datangkan. Ternyata habis. Mereka mulai semangat kembali. Kemudian saya sampaikan ke Pak Bupati almarhum waktu itu Pak Sujati, kita tidak bisa begini terus Pak. Kita harus punya dryer, punya mesin giling dan sebagainya, pengepakan, sehingga keluar dari sini itu sudah dalam bentuk kemasan. Iya. Dan alhamdulillah sudah sampai kemasan ini anunya. jual beras kan? Sudah jual Sudah bisa jualan beras Pak? juga Ada, bisa itu ada jualan rice milling beras. di sini. Ada rice millingnya di sini. Yang ini apa nih? Kalau ini bukan ya? Bukan. Ini gudang aja, gudang. Berarti desa Sajau Hilir ini sudah punya rice mill sendiri. Sudah. Sudah punya karung dengan brand sendiri Iya, belum? sudah punya brand sendiri. Mungkin nanti bisa ditunjukkan oleh Pak Bul, masih ada ya?
ya. Wow. Jadi kalau Bapak melihat ini Sajau Hilir ini ke peringkat keberapa kira-kira dari segi tingkat produktivitas beras kalau di Bulungan? Kalau di Bulungan di sini paling bagus dah. Berarti nomor 1, Pak. Nomor 1 nih. Wah. Panca Agung. Kalau di sini bisa 5 ton kalau nggak salah ya ini ya. 5 ton. Dulu pernah ada apa namanya demplot. Demplot ya mau 10 ton ya Pak Mul ya per hektar. Baik. Wow, Tinggalan. luar biasa. Betul Ini saya enggak salah-salah, ini bisa jadi contoh Pak ya untuk Kasih contoh daerah-daerah ini. lain bahwa sebenarnya peluang sukses. Saya selalu pengennya ada. dulu di sini memang menjadi salah satu lumbung beras gitu pada waktu zaman saya waktu itu. Ya, Saya ya, pengen- baik. Ini masih bisa ditingkatkan. Nah ini masih Kalau nanti kebijakan berpihak ke petani, Ya. maka aset pertanian yang ada di Sajau Hilir yang 500 hektar ini kita bisa tingkatkan produktivitasnya, Ya. ya. Dan yang perlu penting lagi, bagaimana menciptakan generasi-generasi penerus setelah Pak Sulaimana, setelah ini Pak Mul, ada generasi-generasi muda yang mau bertani. Kita usahakan kalau bisa 1 bulan petani itu punya penghasilan di atas 10 juta. Luar biasa. Itu tercapai dari beras saja atau multi crops? Ya, multi crop lah, ya kan? Berbagai jenis tanaman gitu ya. Jadi satu kebanggaan saya, Bang Rival, inilah cenderamata yang bisa kenang-kenangan yang bisa saya hadirkan. Saya kalau datang ke sini seperti pulang ke rumah sendiri. Iya. Kenapa saya bisa lihat sawah? Dulu angan-angan saya gitulah. Pengen di Jawa punya sawah luas, kenapa di Kalimantan tidak bisa? Ternyata bisa kita ciptakan. Iya, iya. Beliau inilah yang betul-betul mengomando, menyetak sawah. Alat saya kerja, beliau yang jaga, ngaturnya. Ini batas ini, batas ini. Makanya beliau katakan tadi, satu ada yang 50 kali 100. Nah, akhirnya dapat 70 hektar. Iya. Kita petak tahun 2003 dan bisa mina padi. Ada ikan mas, ada ikan nila, kita tabur di dalam kolam di lahan sawah. Wah, luar biasa. Sebentar saya mau ajak Hah? Bang Rival dan teman-teman kita lihat sambil jalan. Boleh, kita keliling-keliling. Jalan usaha tani yang lebarnya 6 meter tadi. Mungkin mohon izin ini Bapak, mungkin kasih pesan-pesan buat anak muda ini supaya kembali semangat bertani. Mungkin dari Pak Sulaiman boleh nyampain buat kita semua. Begitulah Pak, anunya, jalannya. Karena kalau bukan yang bisa mengaturnya lagi, siapa lagi? Aku ini tidak bisa sudah Pak. Anak-anak muda lah ya. Ini sudah, ya. Aku sudah kurang sudah Pak. Mata ini tidak melihat sudah ini. Jadi anak muda yang harus Iya, yang harus Semangat. meneruskan usaha pertanian ini. Saya bisa mengatakan Pak Sulaiman ini seorang pahlawan Pangan di lokasi untuk ini. Kaltara, untuk Bulungan. Karena beliau sudah menunjukkan yang terbaik melalui membangun fondasi yang luar biasa di lokasi ini. Dan bersyukur kemarin bisa bertemu dengan Pak Ase yang dengan sepenuh hati bisa membantu warga di sini dan terus akan berlanjut terus pertanian di lokasi ini, dan semoga seperti yang dikatakan Pak Ase tadi, keberpihakan itu kepada petani sehingga penerus-penerusnya Pak Sulaiman nanti bisa lebih semangat lagi Pak ya. Iya, itulah. Pak beliau ini apa namanya luar biasa. Bayangkan tanahnya dihibahkan untuk pertanian, untuk rice Tanahnya milling, dihibahkan untuk rice pertanian. milling, kemudian dryer, cuma tanah Pak Sulaiman. Oke. Apa namanya luar biasa beliau, saya kira. Luar biasa. Tahun 2003 berarti sekarang kita cerita 2023 berarti 20 tahun yang lalu. Sudah 20 tahun yang lalu ya. Kaset yang seharusnya kita upload di YouTube sudah Sayang berjamur. Saya lagi nyari itu VCD-nya waktu saya sempat membawa orang TVRI di sini, sempat direkam. Nggak tahu masih ada kah? Pernah saya bagi bapak rasanya. Ada aku kasih semalam Pak, diminta tidak ada sudah sama saya. Ada sama siapa? Tidak ada sudah. Ada sama waktu bos kerja larang dikasih. Itulah, saya cari nggak ketemu sudah videonya itu. Oke. Oke, kita sambil jalan. Sambil jalan boleh. Pak Sulaiman, terima kasih. Ya. Pak, saya nanti kita buat video keduanya ini Pak. Kita lihat di situ tuh ada seperti tempat-tempat istirahat itu. Iya, iya. Itu apa? Maksudnya dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata kah atau tani. seperti apa? Iya, wisata tani. Jadi kalau pada saat ada padinya itu lebih cantik kelihatan Pak ya? Iya. Ada semangka, berbuka semangka sana. Sekarang orang fokus ke Padi. lagi ke Padi padi lagi. lagi. Semua dulu ya, Semangka karena musim untuk hujan. sementara semangka ini di anu dulu.
kita fokus ke padi. Bapak, terima kasih banyak Pak sudah menginspirasi kami. Pak Sulaimana sehat terus. Semoga ada waktu kita jalan-jalan lagi ke sini dan Bapak bisa suatu saat Bapak bisa dapat penghargaan dari pemerintah atas usahanya merintis lokasi ini menjadi sebuah lokasi yang terbaik dari segi pertanian padinya Bapak. Luar biasa. Oke. Bapak boleh istirahat Pak. Terima kasih banyak. Baik Sobat Survivor, kita coba untuk melihat di sini ada apa? Ini alat tanam padi atau panen ini, Pak? Tanya sama Pak Mul. Ini petani muda, oke. Tadi dia nanam, tapi kita istirahat. Itu ada orang nanam cabut padi sana itu. Nah, ini alat panen atau oh, keren banget ini. Sudah ada alat semacam ini untuk panen padi di lokasi ini. Nah, menggunakan kayak apa nih? Roda traktor pada umumnya. Oke, kita mau jalan-jalan lagi di sini. Sobat Survivor sangat senang bisa melihat lokasi penanaman padi terbaik di Kalimantan Utara. Kita bisa bertemu langsung dengan tokoh masyarakatnya, mereka yang merintis lokasi ini dan penerusnya juga. Dan kita melihat bagaimana kebesaran hati warga di sini yang bahu-membahu membangun daerah ini, Desa Sajau Hilir yang awalnya ini adalah sebuah dusun bahkan, namun sekarang sudah maju bahkan peringkat 1 dari segi produktivitas pangannya, terutama padi di ibu kota Kalimantan Utara. Tentu ini membanggakan, bisa panen 2 kali dalam setahun dan sedang berjuang untuk bisa meningkatkan lagi. Kita akan terus masuk ke jalan taninya, kayaknya udah bagus banget. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat menginspirasi. Asian Survivor.